sampai hari ini Tuhan kami dapat merenungkan karya terbesar Tuhan. Atas pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, Engkau telah mati menggantikan hidup kami, yang membuat kami dilayakkan untuk menerima kasih karunia keselamatan daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, membawa hati kami, menaikkan pujian penyembahan dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Kami tabiskan ibadah raya Betani Fresh Anointing di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Mari bawa diri kita dalam hadirat Tuhan.
Tuhan, amin. Imanmu kebenaran yang ku pegang teguh. Siapapun, siapapun, katakan dengan senang hati, dengan senang jiwa. Percaya, percaya, suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Akanku goyah, mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya dan amin. Dahsyat bagi nama Yesus. Lagi katakan dengan sungguh, firman-Mu kebenaran. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Siapapun setiap waktu, lagi katakan dengan senang jiwa. Percaya, ku percaya, sebab suara-Mu Tuhan menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Cam, 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 Tuhan, firman-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkanku goyah, mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab nama Yesus yang paling tinggi, amin. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat. Katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkanku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lagi cepat Tuhan dan sungguh. Hikmat-Mu yang mampukan Ku berjalan, amin, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, goyah, mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya dan amin. Lagi katakan,
Tuhan, firman-Mu yang dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Surat Yesus di tempat ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita rayakan kasih setia Tuhan kepada kita, amin. Amin.
tiada yang sebanding dengan Engkau. Hari ini kami berdiri dengan iman, kami katakan, kami yakini Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami dipertemukan kembali dalam kasih karunia Allah. Kami boleh berkumpul bersama, menyembah, kami mengagungkan Tuhan, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami tahu bukan karena kami hebat, tapi karena kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau sama-sama bersehati, mau mendengarkan Tuhan berbicara lagi. Urapi kami semua jemaatmu yang hadir hari ini dengan roh Allah yang tunggal. Kristus Yesus menaungi kami semua, menaungi ruangan ini, sehingga hanya firman Tuhan yang benar-benar kami dengarkan dan tertanam, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap dengar firman Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ya ada titipan salam dari Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Lutan, karena hari ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena beliau juga lagi sedang pelayanan di Palangkaraya. Jadi saya menggantikan beliau hari ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini, ya, saya mau mengajak kita untuk refreshing dulu ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau kita pergi ke suatu tempat, ke acara, ataupun kita pergi ibadah saat ini, dari rumah datang persiapan ibadah, kita pasti bawa tas ya, baik ibu-ibu ya, baik bapak-bapak atau cewek-cewek, itu perempuan-perempuan, pasti kita bawa tas. Di dalam tas itu pasti ada banyak benda-benda yang kita isi ya. Misalnya tisu, dompet ya, HP ya, apalagi kalau yang ibu-ibu yang sudah punya anak pasti ada popok di dalam tas. Ada juga apalagi jajan anak-anak dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sama dengan hati kita ya. Kita datang dari rumah kita ke tempat ini, ke ibadah, ke tempat ibadah. Hati kita juga membawa berbagai macam isi di dalamnya. Mungkin ada yang datang dari pintu itu datang dengan membawa sukacita. Ada yang datang dari pintu itu membawa damai. Ada yang datang dengan membawa happy. Ya, dia datang dari ujung pintu itu mukanya sudah senyum-senyum, dia lagi bahagia. Tapi ada juga yang datang dengan membawa luka. Ada juga yang datang dengan tidak bersemangat. Mungkin kita melihat tampak dari luar mukanya happy, tapi ternyata hatinya sedang minta tolong. Dan hal itu tidak bisa ia ungkapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, satu hal yang pasti bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan dengan keadaan sempurna. Ya. Satu hal yang pasti bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke hadapan Tuhan dengan sempurna. Masing-masing dari kita membawa apa yang kita punya ke hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan di dalam tas kita pasti ada berbagai macam benda yang kita isi. Sama dengan hati kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Firman tuntunan kita di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Tapi pembacaan ini kita tidak baca secara semua, kita akan baca ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-24.
Lukas 5 ayat yang ke-20 saya akan baca bagi kita. Lukas 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ya, tema kita dari pusat diberikan adalah dosamu sudah diampuni dan jadilah sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita mulai kisah ini dengan pada awalnya, ya, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26 tadi. Bapak Ibu, kisah ini tentang seorang yang lumpuh dan ia disembuhkan oleh Yesus. Kisah ini dimulai waktu itu, pada zaman itu ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan waktu Tuhan menyampaikan firman, waktu Tuhan mengajar. Jadi di satu rumah, saking banyaknya orang tertarik pada Tuhan, rumah itu penuh. Rumah itu penuh, gak ada lagi ruang. Jadi orang berdesak-desakan karena saking banyaknya orang pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, orang-orang mendengar Yesus karena Yesus mengajar berbeda dari guru-guru biasanya, berbeda dari orang-orang pada umumnya. Yesus mengajar, ada kuasa di situ. Ketika Yesus mengajar, di situ ada kehidupan. Ketika Yesus mengajar, di situ ada pemulihan. Itulah sebabnya kenapa ada banyak orang yang ikut Yesus. Mereka gak peduli mau sempit rumah itu, mau bagaimana bentuknya, mereka harus tetap mengikut Tuhan. Mereka harus tetap ada di dalam rumah itu dan dengar Tuhan sampai Tuhan selesai berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kisah ini dilanjutkan dengan ada orang yang lumpuh pada saat itu. Orang yang lumpuh gak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya, kondisinya tidak memungkinkan. Ia lumpuh. Jangankan berdiri, berjalan, bergerak pun kayaknya susah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, secara manusiawi kalau kita lihat, ia gak punya kekuatan sendiri untuk datang kepada Yesus. Ia gak punya kekuatan sendiri untuk minta tolong pada Yesus karena kondisi fisiknya yang demikian. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ia tidak dapat berjalan, ia tidak dapat mendekat, bahkan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ia pasrah dengan keadaannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ia hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu, jika kita perhatikan dengan seksama, bagian ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Tanpa anugerah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Tanpa anugerah tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari maut. Tanpa anugerah kita tidak akan diselamatkan. Sebab hanya kasih karunia Allah sehingga kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ada hal yang luar biasa dari kisah ini. Ada beberapa orang yang dipakai Tuhan, orang baik. Di situ dikatakan beberapa orang. Ada beberapa orang yang mengusung orang ini, ya, membawa orang ini pakai tenda gitu, dibawa pakai tandu dibawa ke tempat Yesus berada. Tapi masalahnya adalah rumah itu penuh, gak ada lagi ruang. Jalan satu
kita bersihkan, atau bahkan kita cat daunnya biar makin hijau kelihatannya dari luar. Tetapi jika masalahnya adalah pada akar, maka pohon itu akan tetap mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang lumpuh, bahkan beberapa temannya yang membawa orang itu ke hadapan Tuhan, mereka berharap supaya orang ini disembuhkan secara fisik. Harapan mereka pasti supaya orang ini sembuh, supaya orang ini bisa berjalan, supaya orang ini bisa bangkit, bisa berlari, bisa melakukan aktivitas seperti orang lain. Itu harapan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah seperti kita merawat pohon, tanaman, namun akarnya tetap akan rusak. Itulah sebabnya saya katakan, kalaupun kita siram bisa saja, atau bahkan kita cat daunnya jadi hijau kembali, kelihatan segar kita pandang, bisa saja. Namun kalau masalahnya ada pada akar, maka tanaman itu akan mati. Kenapa? Karena akarnya busuk, akarnya mati, maka pohon itu juga akan mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang yang lumpuh itu datang kepada Yesus minta kesembuhan tubuhnya, minta kesembuhan fisiknya. Namun Yesus melihat jauh dari apa yang ia lihat, dari apa yang orang lumpuh itu lihat. Ia melihat akar masalahnya, akar masalah manusia, yaitu dosa. Kalau masalahnya terdapat pada akar, maka apapun yang kita lakukan tidak akan dapat sembuh. Kelihatan baik-baik saja, oke. Beberapa hari kemudian akan busuk dan mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena kalau akar tidak dipulihkan, fisik bisa aja sembuh, tapi lama-lama dia akan mati secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka pada saat mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atap rumah, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus hari itu melihat iman mereka. Kalau lihat kondisi, kalau misalkan kita yang ada dalam kondisi situasi yang demikian, melihat orang banyak, melihat tidak ada ruang, melihat kita tidak bisa masuk, kayaknya kita nggak ada harapan lagi. Ya udah, nggak apa-apa, tunggu aja Yesus minggu-minggu selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya mungkin Yesus lewat. Tapi karena iman mereka melakukan apapun, mereka tahu orang ini akan sembuh, dan itulah cara yang dilakukan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang kita berpikir Tuhan hanya melihat dosa kita. Kadang kita berpikir Tuhan hanya melihat kelemahan. Kadang kita berpikir Tuhan hanya melihat kegagalan kita di masa lalu. Tapi nyatanya hari ini firman Tuhan berkata bahwa Ia melihat iman sekecil apapun yang kita bawa. Amin. Tuhan melihat iman sekecil apapun yang kita bawa hari ini. Apapun kondisi, apapun pergumulan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku, saya nggak tahu hari ini kita datang dengan bersuka cita, namun hati kita ternyata minta tolong. Ada yang datang bersuka cita, hatinya juga bersuka cita, namun ada juga yang sebaliknya. Firman Tuhan berkata hari ini, Tuhan gak melihat itu. Tuhan melihat imanmu pada waktu masuk gereja, iman sekecil apapun itu, semua diperhitungkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, demikianlah beberapa orang itu membawa orang lumpuh. Tuhan melihat iman mereka, sehingga apa yang terjadi? Dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, permintaan mereka adalah kesembuhan fisik, benar? Harapan mereka terbesar mereka adalah kesembuhan fisik. Mereka gak minta apa-apa, mereka hanya bawa orang lumpuh itu. Harapan mereka adalah supaya dia sembuh secara fisik, seperti manusia normal pada umumnya. Namun Yesus melihat dari sisi yang berbeda.
Ia mau mengampuni dosanya dulu. Ia mau menyelesaikan akar masalahnya dulu, yaitu dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa dosa yang Tuhan Yesus selesaikan terlebih dahulu? Bisa saja Yesus mengatakan, hari ini kamu sembuh, pulanglah, damai sejahtera Allah melampaui kamu. Bisa saja. Tapi pada bagian firman Tuhan hari ini, Yesus mendahulukan dosa. Yesus mendahulukan akar masalahnya terlebih dahulu. Karena dosa adalah akar dari kelumpuhan rohani. Dosa adalah akar dari kelumpuhan rohani kita manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang tidak bisa bangkit bukan karena tubuhnya lemah. Banyak orang tidak bisa bangkit karena tubuhnya sudah kehabisan daya, sudah kehabisan kekuatan untuk bangkit. Tapi karena hatinya terbelenggu dengan rasa bersalah. Hatinya terbelenggu dengan rasa luka yang ada dalam diri. Hatinya terbelenggu dengan pahitnya keadaan yang ia alami, kondisi yang ia alami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, masalahnya terletak pada dosa. Itu akar masalahnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau kita sakit kepala, misalkan, di sini ada banyak dokter ya. Saya kurang terlalu memahami dunia medis, tapi sedikit-sedikit saya bisa. Ya, kalau kita datang ke dokter misalkan, keluhan kita adalah sakit kepala. Saya tidak percaya dokter nggak akan mengatakan bahwa ya ini kepalamu adalah masalahnya, udah kepalamu yang dipotong. Saya yakin nggak akan seperti itu. Pasti dokter akan memeriksa, dokter akan cari akar masalahnya, dan akar masalahnya bukan pada kepala kita. Mungkin tekanan darah yang tinggi mungkin ya, atau masalah lain, mungkin kurang tidur makanya dia pusing, sesakit kepala. Masalahnya bukan terletak pada kepala kita yang sakit, tapi ada akar yang menyebabkan sehingga kepala kita sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus tidak hanya mengobati, Yesus tidak sekedar mengobati gejala sakit kepala kita, tapi Yesus menyembuhkan penyakit terbesar manusia, yaitu dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Yesus mengatakan bagian ini terlebih dahulu? Sebelum ia mengatakan kamu sembuh, kamu dipulihkan, kamu sehat, kenapa dosa yang dibereskan terlebih dahulu? Yang pertama, karena dosa melumpuhkan hati. Yang kedua, dosa melumpuhkan iman orang percaya. Yang ketiga, dosa melumpuhkan pengharapan kita. Dosa membuat kita merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, itulah sebabnya kenapa Yesus selesaikan akar masalah dulu, yaitu dosa. Karena dia tahu dosa melumpuhkan banyak masalah kehidupan rohani manusia. Iman manusia bisa dilumpuhkan oleh dosa. Pengharapan manusia bisa dilumpuhkan oleh dosa. Hati manusia bisa dilumpuhkan oleh dosa. Sebab Yesus mengambil jalan satu-satunya bahwa ia harus menyelesaikan dosa terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ini bukan hanya sekedar kalimat teologis yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada saat itu dan kepada orang yang lumpuh, tapi ini merupakan deklarasi surgawi yang memutuskan akar masalah manusia, yaitu dosa. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar kata-kata teologis yang indah supaya orang terpukau, supaya orang merasa Yesus hebat dan sebagainya. Ini mempunyai makna surgawi, deklarasi iman. Ini memutuskan akar masalah manusia, yaitu dosa. Dosa yang sampai hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita melihat bangunan yang tinggi, bangunan bertingkat tinggi dimanapun itu, kalau dia miring sedikit, terus kita cuma memperbaiki catnya, kita memperbaiki
sebagainya. Masalahnya terletak pada akar di bawahnya bangunan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang Tuhan Yesus mau selesaikan pada orang lumpuh yang tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memperbaiki pondasi. Yesus tidak hanya melihat gejala, tapi Yesus memperbaiki pondasi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus melihat apa yang kita ini, apa yang saat ini kita rasakan. Masalah mungkin keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, masa depan, pekerjaan, pelayanan. Ada banyak hal yang kita bawa kalau kita datang kepada Yesus. Ada banyak hal yang kita bawa, kita kasih kepada Yesus. Ini Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan melihat jauh ke depan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus melihat iman sekecil yang kita bawa. Kalau kita hari ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lumpuh tadi, hari ini firman Tuhan berkata bahwa dosamu sudah diampuni dan jadilah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada bagian selanjutnya Yesus berkata di ayat yang ke-24, pada bagian terakhir Yesus berkata bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Bagian ini ada juga mengandung beberapa makna. Pada saat Yesus berkata bangunlah, angkatlah tilammu atau angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang berkati Tuhan, bangunlah artinya adalah bangkit dari zona ternyaman kita. Bangunlah, bangkit dan tinggalkan zona nyaman kita. Berhenti menyalahkan, berhenti memikirkan masa lalu yang membuat kita gagal dan kita makin terpuruk hari ini sampai hari ini. Bangunlah dan bangkit di dalam iman. Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi, bangunlah, angkatlah tilammu. Yesus mau orang ini juga bangkit dari masa lalunya, bangkit dari zona nyamannya yang terpuruk di dalam kelumpuhan secara fisik. Yesus mau dia bangkit dan melihat pengharapan yang Yesus berikan pada dia, pada orang lumpuh tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang lumpuh itu tidak sembuh dulu baru ia bangkit, baru ia bangun. Tapi ia bangun karena firman Tuhan datang kepadanya. Ia tidak sehat dulu, baru ia bangkit. Tetapi karena ia mendengarkan firman Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Itulah yang membuat ia bangkit. Jadi mendengarkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya. Karena iman bertumbuh dari kita mendengarkan firman Tuhan. Iman orang lumpuh ini mendengarkan Yesus berbicara bangunlah. Itulah menyebabkan ia bangun dan bangkit. Dan hari itu juga kesembuhan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, angkatlah tilammu adalah simbol masa lalu. Tilam itu gak pernah terlepas dari kehidupan orang lumpuh ini. Ia gak bisa bergerak kemana-mana, ia selalu di atas tilam itu, di atas tempat tidurnya. Ia gak bisa berdiri, tilam itu selalu melekat di dalam dirinya. Sebab itu Yesus katakan bangunlah, angkatlah tilammu, tempat kelumpuhannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa tilam kita hari ini? Yang masih melekat, yang masih terus kita lakukan sampai hari ini. Yesus berkata hari ini bangunlah, angkatlah itu. Pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang lumpuh ini juga melakukan apa yang dikatakan Yesus. Ia bangun, ia angkat tilamnya yang selama ini menjadi tempat ia tinggal, melekat erat dengan kehidupannya.
angkat dan ia pulang ke rumah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tilam adalah tempat ia bersandar selama bertahun-tahun. Ia nggak pernah terlepas dari tilam itu. Karena nggak bisa ia berbuat apa-apa. Selain ia tidur, mungkin dia bisa bangun tidur. Begitu seterusnya di tempat tidurnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menyuruh dia mengangkatnya, mengangkat tilamnya, bukan meninggalkan tilamnya. Mengapa? Karena masa lalu yang sudah ditebus Tuhan menjadi kesaksian, bukan menjadi belenggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita percaya bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita orang-orang yang sudah dilepaskan dari belenggu maut. Rantai dosa sudah diputuskan. Hari ini Tuhan Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni dan jadilah sembuh. Sama seperti apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh tadi. Yesus bilang, angkatlah tilammu dan kembalilah ke rumah. Bukan tinggalkan tilam itu. Tapi Yesus mau itu menjadi kesaksian kita kepada dunia. Aku menjadi orang yang diselamatkan, aku menjadi orang yang dipilih. Menjadi kesaksian dan bukan menjadi belenggu yang kita bawa tiap hari. Menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Pada bagian ini, kisah ini bukan hanya sekedar tentang kisah orang lumpuh saja. Orang lumpuh yang datang dengan beban yang berat, dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, lalu datang kepada Yesus dan disembuhkan, dan dia bangkit, dia berjalan seperti orang normal pada biasanya. Tidak. Kisah ini bukan hanya tentang itu. Namun Yesus mau kita sedang melihat bahwa apa yang Yesus ingin lakukan di dalam hidup kita hari ini. Saya yakin dan percaya kalau Yesus melakukan itu bagi orang lumpuh di zaman Yesus, maka hari ini juga Yesus akan melakukan itu bagi kita. Amin. Yesus mau hari ini kita melihat bahwa Yesus sedang melakukan sesuatu untuk kita hari ini bagi jemaat Tuhan. Hari ini kalau kita datang ke tempat ini, duduk dia mendengarkan firman Tuhan, saya yakin Yesus mau hari ini kita yang mendengarkan firman. Amin. Saya yakin Yesus mau hari ini kita mendengarkan firman untuk kita diubahkan dari yang lumpuh tadi, lumpuh secara rohani, maka kita bangkit sesuai dengan janji firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya mujizat terbesar bukan terletak pada kaki yang kuat orang lumpuh tadi. Sesungguhnya mujizat terbesar bukan terletak pada kaki yang bisa berjalan lagi. Dari kaki yang gak bisa berjalan menjadi kaki yang bisa berjalan. Dari kaki yang gak bisa buat apa-apa jadi kaki yang bisa buat apa-apa. Dan kaki yang bisa berlari dan melakukan berbagai aktivitas. Mujizat terbesar Yesus bukan terletak pada situ. Tapi mujizat Yesus terletak pada dosa yang sudah dihapuskan. Amin. Mujizat terbesar Yesus terletak pada dosa, akar masalah manusia, yaitu dosa yang sudah dihapuskan. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan iman kita yakin bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Amin. Harus amin. Karena iman percaya mengatakan bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Akar masalahnya sudah dibereskan Tuhan. Sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Sebab itu, mari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan janji firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku yang berkati Tuhan, pada bagian terakhir adalah belajar dari kisah ini. Ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Belenggu kita sudah diputuskan. Kita hari ini menjadi orang yang hidup, orang yang menang. Bahkan kita lebih dari orang pemenang. Kita lebih dari orang pemenang. Karena ada banyak orang di luar sana hari ini kita yang dipilih. Ada banyak orang yang di luar sana hari ini kita yang diselamatkan. Besar kasih Tuhan. Sangat luar biasa ia di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita pulang dari ibadah ini, keadaan kita bukan sama seperti pada waktu kita datang. Itu sebabnya saya katakan waktu kita datang, ada yang senyum namun hatinya sedang minta tolong. Hari ini Tuhan bilang, biarlah hari ini kita pulang, keadaan kita berbeda daripada waktu kita datang. Kalau kita yang bersuka cita, tetap bersuka cita. Kalau kita yang datang dengan beban, hari ini kita pulang dengan beban itu diputuskan Tuhan. Karena dosa kita sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita pulang bukan hanya sembuh secara fisik kelihatan. Seperti daun tadi yang dicat, kelihatannya hijau, namun justru akarnya busuk. Hari ini kita pulang bukan hanya kita sembuh, tapi kita pulang dengan hati yang telah dibebaskan. Hari ini kita pulang dengan hati yang telah dipulihkan. Amin. Dan hari ini kita pulang dengan hidup yang sudah dibaharui oleh Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari sama-sama pemain musik boleh ke depan, kita angkat pujian. Bersama-sama kita angkat pujian. Layak dipuji disembah. Siapkan hati dan pikiran kita, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang tidak secara kebetulan. Firman Tuhan datang menyapa kita di pagi ini. Firman Tuhan berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Hari ini Yesus berkata kepada orang lumpuh, dan saya yakin dan percaya hari ini kita juga sebagai jemaat Tuhan mendapatkan kuasa yang sama seperti apa yang dirasakan dan dialami orang lumpuh tersebut. Sama-sama kita naikkan pujian. Layak dipuji disembah.
raja di atas segala raja. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena kami semua sudah menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini dengan iman kami yakin firman Tuhan meneguhkan kami kembali bahwa dosa kami sudah diampuni. Nah, hari ini kami sembuh, bukan hanya sembuh, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Allah. Hari ini kami pulang, keadaan kami tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami menjadi orang-orang pilihan, sudah ditebus Tuhan, kami menjadi pemenang. Kami menjadi anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba berdoa untuk jemaat BFA Kuala Lumpur yang hadir hari ini. Tidak tahu kehidupan hati masing-masing dari jemaat yang ada di tempat ini. Namun dengan iman, yakin dan percaya bahwa sesuatu Tuhan sudah ubah dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan selalu damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu berkelimpahan dalam berkat-berkat ilahi dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sehat, kami dipulihkan, kami kuat, dan kami diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Kami bersyukur firman Tuhan telah menyapa kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat di tempat ini, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Buat berhasil semua yang dikerjakan, semua yang diusahakan Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami juga jemaatmu yang tidak sempat hadir hari ini karena tugas dan tanggung jawab di luar kota, di luar Kuala Lumpur ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Perlindungan Allah tetap menjadi bagian mereka. Setiap langkah kaki perjalanan mereka, Tuhan Yesus selalu melindungi. Terima kasih Tuhan. Hari ini jika ada jemaatmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh sakit, dengan iman kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Tuhan hari ini sembuh. Hari ini menerima berkat Tuhan. Hari ini menerima kasih karunia Allah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga itu boleh mendatangkan satu sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Gembala kami di tempat ini Bapak Lutan dengan Ibu yang tidak bersama-sama dengan kami karena satu dan lain hal, Tuhan juga pelihara mereka, lindungi mereka. Hari ini mereka akan kembali, Tuhan lindungi perjalanan, berkati, tibakan mereka di Kuala Lumpur dengan penuh selamat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami juga untuk gerejamu di muka bumi ini, gereja BFA yang ada di pusat di Bandung. Bapak Agung bersama dengan Ibu dan ketiga anaknya, Tuhan berkati urapan Allah turun atas mereka. Kuasa Allah